waktunya sudah habis. Beberapa perencanaan ini nanti bisa ini kan sudah di apa ya sudah ada bahas soal diskusi ya. Ya intinya kemampuan planning dan organizing ini Anda harus kuatkan yang menjadi bukti bahwa saya sebagai terakhir ya. Coba Cut bilang, apa sih buktinya kita sudah melakukan planning dengan baik? Oke, untuk bukti atau indikator kita sudah melakukan planning dengan baik adalah jelasnya 5W1H dan rencana perawatannya juga jelas. Nah, jelas. Bunga, buktinya apa? Kita punya renpra, renplanya lengkap. Ya, ya. Apa buktinya Nurse sudah melakukan perencanaan? Renpranya lengkap. Yang Kemudian bukan cuma lengkap, apalagi jelas. renpranya jelas. Ya, kemudian apalagi renpranya itu dipahami oleh anggota tim kita. Ya, ya sehingga tim kita tahu apa yang harus dikerjakan. Ya, apa buktinya kita eh, sudah melakukan fungsi planning lagi kalau di ruangan? Kita paham aturan-aturan yang ada di ruangan. Ini saya tanya nih sekarang nih. Lailatus Sifa Fatimah Zahra. Coba Anda sebutkan VCFIKUI. VCFIKUI. Nah, kan nggak tahu kan ya. Jadi kalau kita kita menjalankan fungsi planning, maka kita tahu yang namanya ini hierarki planning ini sudah melekat di dalam tubuh kita. Oh, FIKUI itu menjadi pusat apa? Pengembangan iptek. Pusat Pusat pengembangan iptek, Ibu. pengembangan iptek keperawatan Yang adaptif, peka budaya, dan berdaya. adaptif. Nah, sama nih nanti kalau Anda bisa bekerja di RSUI, maka visi RSUI itu melekat. Oh, visi RSUI menjadi rumah sakit pendidikan kelas dunia. Artinya apa? Oh, pasti akan ada peserta didik dan harus banyak baca jurnal karena kita berkelas dunia visinya. Kemudian ada nilai-nilai yang harus diyakini. Filosofi di sini ada yang namanya moto. Moto UI apa? Moto UI yang sekarang ini dengan dengungkan. U Unggul, apa Marisa? Bul I unggul dan impactful. impactful. Artinya setiap orang yang ada di UI paham bahwa dia nggak cuman biasa-biasa aja, harus unggul dan berdampak pada yang lain. Ya, kalau di RSUI ada namanya nilai-nilai RSUI Care, tuh seperti yang ada yang saya pakai di layar itu RSUI Care, care-nya ramah. Jadi yang tercermin dalam nurse RSUI harus ramah. S-nya RS, S-nya sigap, ya. Kemudian U, U-nya U-nya apa Unggul, ya? Unggul. Kemudian I-nya inovatif. inovatif. Nah, RSUI kalau nggak inovatif berarti tidak memenuhi. Jadi planning itu ditunjukkan dengan dia mengamalkan nilai-nilai filosofi dari RSUI Care tadi, nilai filosofi dari organisasi tadi. Kemudian mematuhi semua SPO yang ada, semua aturan yang ada di institusi kita. Tahu gitu. Oh, ini ada SPO ini, ada SPO itu. Oh, ada SPO ini. Dia tahu. Biasanya keberadaan SPO di ruangan itu ada dalam komputer ruangan ya. Karena kan tidak bisa dibuka juga di tempat lain selain di ruangan. Dan harus paham isinya. Nah, itu ya fungsi tadi, fungsi perencanaan. Nah, sekarang simpulannya. Kalau fungsi pengorganisasian, dikatakan fungsi pengorganisasian kita berhasil, apa buktinya? Apa Marisa? Apa Cut? Ya, silakan Cut boleh. Semua orang yang terlibat itu tahu apa tugasnya, lalu eh, bagaimana cara koordinasinya, kalau ada apa-apa melapor kemana, seperti itu, Bu. Iya, yang paling sederhana ya kalau anda kepanitiaan ya, teman-teman tahu nih jam berapa harus datang,
saya hak tugasnya apa, kalau ada apa-apa ngelapornya nggak kemana-mana harus jelas, koordinasi ke siapa. Begitu juga dengan pasien, jadi jangan sampai gini, kita ngerawat 7 pasien, sampai pulang pasiennya nggak tahu siapa nama nurse-nya. Dia tahu nama dokternya, nama nurse-nya nggak tahu. Jadi kalau kita misalnya saya tanya di ruangan, siapa Pak yang merawat Bapak hari ini? Siapa ya? Tadi bolak-balik aja tuh. Nggak, apa namanya, banyak orang, saya nggak tahu siapa perawatnya. Itu berarti fungsi pengorganisasian udah nggak benar. Ya harusnya harus jelas di dalam timbang terima kita harus jelas. Pak, hari ini di pagi, Bapak akan saya rawat. Saya Nurse Hani, ya akan merawat Bapak dari jam sekian sampai jam sekian. Selain Bapak, saya juga akan merawat pasien yang ada di ruangan ini. Nah, jadi harus jelas bahwa oh dia juga pasien tahu bahwa dia tidak hanya dirawat, tidak hanya dia yang dirawat, tapi juga ada beberapa pasien yang lain. Ya, jadi ada istilahnya. Nanti Anda kemarin sudah sempat ini ya di dalam pengorganisasian ini ada istilahnya semua prinsip-prinsip pengorganisasian itu harus terpenuhi. Itu syaratnya. Itu buktinya kalau kita pengorganisasiannya baik. Apa saja prinsip pengorganisasian? Rantai komando, Ibu. Rantai komando, terus Kesatuan komando. kesatuan komando, terus Rentang, rentang kendali, rentang kendali dan terus spesialisasi. spesialisasi. Nah, itu gimana tuh? Buktinya sudah terorganisir dengan baik. Berarti kita tahu nih, pasien sudah tahu, oh, apa yang harus dikerjakan, ya. Span of controlnya dia, pasien juga, saya pun juga tahu, saya akan merawat pasien siapa aja, tentang kendalinya. Pasien tahu kalau ada apa-apa, ngebel. Kalau ada apa-apa, nanyanya ke siapa. Ya harus jelas seperti itu ya. Nah, begitu juga terkait dengan misalnya saya ada hal yang khusus yang saya bisa kerjakan, yang lain tidak. Ada khas-khas tertentu dari setiap perawat yang merupakan unggulan dari masing-masing perawat itu juga harus harus jelas. Misalnya sama-sama di ruangan ICU, tapi ada yang mendalami misalnya masalah EKG, ada yang mendalami masalah eh, dialisis, ada yang mendalami. Nah, itu ada spesialisasi tertentu yang juga harus jelas di ruangan ini siapa saja yang misalnya bisa meningkat, ya, beliau bisa 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 menunjukkan kekhasan dari masing-masing kita ya dalam pemberian asuhan. Saya rasa itu untuk kegiatan hari ini. Ada pertanyaan? Tentu tidak. Harusnya banyak ya. Dari penjelasan tadi semakin jelas atau semakin nggak jelas manajemen fungsi planning dan organizing? Makin jelas, Ibu. Makin jelas. Oke. Jadi ini yang saya sampaikan ini planning organizingnya khusus untuk nurse sebagai PPJA. Ya. Nanti beda lagi planning organizingnya seorang kepala ruangan. Kepala ruangan itu planningnya harus buat rencana unit selama 1 tahun. Apa saja, misalnya siapa yang akan sekolah, siapa yang, nah, itu planningnya kepala ruangan tuh. Terus dia harus nyusun SPO-nya. Kalau di sebagai PPJA kan kita harus patuh sama kita tahu SPO-nya. Tapi kepala ruangan harus nyusun SPO-nya. Ya, fungsi planningnya dia beda ya karena lingkupnya 1 unit. Begitu juga fungsi planningnya seorang Director of Nursing. Nah, ya planningnya sama-sama menentukan 5W1H tapi dalam konteksnya satu rumah sakit. Gitu ya. Jadi sebenarnya 5W1H itu dikerjakan semua nurse, apapun levelnya, baik itu sebagai PPJA yang langsung ke pasien, atau sebagai kepala unit yang memimpin unit, atau sebagai memimpin instalasi atau memimpin satu rumah sakit. Ya, saya rasa itu. Lanjut dengan pekerjaan Anda hari ini apa? Ini bahas modul ya kalau nggak saya. Iya, Di praktikum, Ibu. kelas masing-masing. Mm-mm. Jadi kita akan masuk ke breakout room masing-masing. Udah ada breakout room nih. Belum, Ibu. Anda bisa buat breakout room dan jadi host kan? Siapa yang jadi host nih? Saya, Ibu. Oke. Saya ini beneran nih nggak ada pertanyaan.
Oke, kalau tidak, saya tutup kegiatan hari ini. Eh, untuk yang narasumber, kita lanjut dengan berdiskusi dengan setiap hasil yang ada di breakout room-nya masing-masing ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat